Para sahabat sekalian, saat ini saya bersama Pak Heru B. Irawan, seorang pegiat Tai Chi yang juga kenal dekat dengan Pak Michael Bambang Hartono yang juga sama-sama pegiat Tai Chi. Nah, kita akan berbicara, mengobrol berkaitan dengan bagaimana Pak Bambang Hartono sebagai pegiat Tai Chi ini keseharian di meja makan ya, banyak informasi mengenai inspirasi ya kesederhanaan Pak Bambang Hartono ya, dan kita akan berbicara ataupun mengobrol dengan Pak Heru mengenai keseharian di meja makan. Karena dari informasi ini Pak Heru banyak setelah latihan itu kemudian makan bersama, dan kita akan mendengarkan nanti ceritanya untuk inspirasi bahwa ternyata kesuksesan materi itu tidak perlu juga merubah kepribadian ataupun karakter sederhana ya yang dimiliki sejak awal. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat kita semua untuk inspirasi menjadi diri kita sendiri, menjadi inspirasi untuk memiliki karakter apa adanya, dan tidak perlu dibuat-buat, apalagi menyombongkan atau pura-pura kaya, pura-pura memiliki segala ada. Gitu. Jadi tantangan kita sekarang adalah kita bahagia menjadi diri kita sendiri, dan kita akan belajar banyak dengan inspirasi dari seorang sosok Michael Bambang Hartono. Selamat sore Pak Heru. Selamat sore Pak Am. Nah, ini terima kasih nih udah kembali kita bisa ketemu ya. Terima kasih. Pak Heru, bagaimana ceritanya bisa dekat dengan Pak Michael Bambang Hartono, atau biasa Pak Heru memanggilnya Om Wisyang? Ya, terima kasih Pak Am. Awalnya itu saya dikenalkan Pak Bambang Hartono di rumahnya almarhum Om Lusimbi. Pas kita latihan, kemudian beliau datang ikut latihan di rumahnya Om Simbi di Jalan Mojopahit Semarang. Tetapi saya nggak tahu beliau itu siapa. Kemudian ada orang yang bisik-bisik, oh itu kan bosnya Jarum, big bosnya Jarum gitu. Oh Pak Bambang Hartono. Kemudian saya secara nggak langsung tanya sama senior yang ada di situ mengenai kenapa kalau latihan Tai Chi itu kok lidah harus nempel di langit-langit mulut. Itu senior di sana nggak ada yang bisa memberi penjelasan. Kemudian yang memberi penjelasan itu Om Wisyang, Pak Bambang Hartono. Itu untuk menyatukan dua meridian, Ren sama Tu itu. Dari situ kemudian Pak Heru mulai kenal ya? Awal pertama kali kenal. Kemudian oleh Om Simbi setelah kita ngadakan turnamen 2007 di Semarang, ACI dulu ya, ACI sebelum ada ATNI, Jawa Bali. Ya, ATNI afiliasi Tai Chi Nasional Indonesia. Aliansi Tai Chi Nasional Indonesia. Sebelumnya ACI, Asosiasi Tai Chi Jawa Bali. Oh, baik. Itu ada turnamen di Semarang 2007. Om Simbe sebagai sepuh yang di Semarang merasa itu sukses. Kemudian atas waktu kita munas, atas saran dari Om Wisyang, ini Tai Chi ACI itu harus dinasionalkan, harus diganti nama. Ya, kemudian kita berdirikan ATNI itu. Aliansi Tai Chi. Awalnya asosiasi. Jadi dari situlah Pak Heru intens ya. Ya, kemudian karena Pak Bambang Hartono itu sebagai ketua umumnya, saya sebagai sekretarisnya waktu awalnya berdiri ATNI. Oh, baik, tidak heran kalau hubungan dekat itu dimulai dari situ. Dia ketua umum, saya sekretaris. Baik. Tapi saya dengar kan tidak langsung begitu saja dekat ya di awal-awal, Pak. Iya, betul. Awal-awal tuh dulu belum ada WA, masih SMS. Saya kalau ada event-event, saya mesti selalu laporan ke beliau lewat SMS. Tapi hampir 8 bulan tuh nggak pernah ada respon. Iya. Nah, setelah itu saya amati mulai dia kenal saya seperti apa adanya ya, saya itu apa adanya. Saya
cuma sebatas kepentingan saya di Tai Chi aja, di ATNI. Baik. Baru dia memahami kondisi saya, baru dia merespon. Baik. Sampai sekarang. Ya. Bahkan hubungannya sampai sekarang semakin dekat. Oh, baik. Dan sering komunikasi WA segala macam ya. Betul, seperti orang tua dan anak. Beliau kalau menemukan video-video wushu Tai Chi kesukaan saya, mesti di-share ke saya. Kalau saya menemukan video atau artikel mengenai kesehatan, itu saya juga share ke Om Wisyan. Oke. Baik. Nah, Pak Heru, ini tentang sosok Om Wisyan atau Pak Michael Bambang Hartono ini yang dikenal sederhana ya, apa adanya. Itu di meja makan itu seperti apa ya, dan menu favoritnya apa, Pak Heru? Iya. Wah, menurut saya tuh Om Wisyan tuh figur pribadi yang luar biasa sekali ya, dengan kondisi sosial yang begitu nomor satunya di Indonesia ya. Tapi terkaya lah di Republik ini. Terkaya ya, itu 14 tahun loh, 14 tahun gak main-main. Itu beliau sangat sederhana dalam meja makan itu, dan tidak banyak tuntutan mengenai menunya. Bukan beliau tuh soto, kemudian kalau enggak nasi gudeg, atau gado-gado, atau nasi goreng. Nah, itu makanan kegemarannya khas Jawa ya, makanan tradisional khas Jawa ya, atau khas Nusantara. Iya, beliau mungkin karena lahir di Kudus ya. Jadi mungkin akrab dengan masakan-masakan Jawa mungkin. Baik. Nah, Pak Heru, saya ada foto ya. Pak Heru makan bersama. Tapi yang saya lihat itu, ini justru menunya sate ya. Sebentar saya tunjukkan ya, Pak Heru ya. Bisa ceritakan, ini kan sate ya Pak. Di acara apa ini Pak, makan sate bersama ini? Ini di depan saya itu ada Sifu Belo yang dari Melbourne, dari Australia. Kemudian waktu itu kita berlatih bersama, saya, Om Wisyan, sama Ko Tan Leong yang samping saya itu, sama Sifu Belo, itu latihan khusus di rumahnya Om Wisyan. Kita cuma berempat aja. Kemudian setelah latihan selesai, kira-kira jam 8 itu, Om Wisyan ngajak makan, yuk kita makan sate kambing gitu. Ini di Semarang berarti ya? Ya, di Semarang. Di rumah makan apa nih sate di rumah kambing? Makan Sate 29 kalau nggak salah. Itu memang menyediakan menu kambing ya? Iya. Jadi Pak Bambang memang gemar kambing ya? Ya, tidak ada yang dipantang beliau. Tidak ada yang pantang ya. Baik. Itu saya dengar juga Pak Heru sering makan di rumahnya juga ya Pak Heru? Ya betul ya, betul. Kalau habis latihan biasanya kalau kita nggak ada acara makan luar, makan di rumah Om Wisyan. Itu dipesankan dari luar, kemudian dimakan di dalam rumah Om Wisyan di meja makannya. Terus ini ada beberapa foto lagi juga nih Pak Heru di meja makan lagi ini. Ini kelihatannya rumah makannya lebih besar daripada tadi ya. Ya betul. Ini apa menunya nih Pak Heru? Ini menunya banyak sekali nih, saya sampai nggak hafal. Restoran agak besar kalau ini ya di Semarang ya. Karena saya kan nggak pernah makan yang seperti ini. Ya. Tapi Pak Heru pernah bilang itu, kalau Pak Bambang itu paham betul gitu ya, menu yang Pak Heru tidak boleh makan. Oh iya betul. Seperti suike itu ya, yang sebenarnya kegemaran Pak Bambang itu ya, suike ini. Tapi kalau makan bersama Pak Heru itu tidak dipesan ya. Gimana ceritanya? Itu uniknya seperti itu, toleransinya beliau tuh sangat tinggi sekali. Itu waktu kita habis latihan di rumahnya Om Wisyan, kemudian kita diajak makan keluar, kemudian ada teman yang setengahnya bercanda gitu loh, karena ada saya, yuk kita makan suike aja, sama ketawa melihat saya. Terus Om Wisyan berkomentar, jangan suike karena ada Heru kan nggak makan suike, kita makan yang lainnya aja. Gitu. Wah, jadi luar biasa ya toleransi dia itu luar biasa. Kemudian ini Pak Awal, ada yang unik lagi. Kalau makan di rumahnya beliau, itu kan banyak lauk juga.
Oke. Kadang-kadang sudah mengambil lauk, sudah menurut saya sudah lebih dari cukup ya. Tapi ada beberapa lauk yang belum saya ambil. Sama Iya. Om Bijang itu saya dipaksa untuk ambil. Saya nggak mau ngambil, sama Om Bijang itu ya diambilkan, ditaruh ke piring Oke. saya. Nah, itu loh, itu Oke. juga luar biasa. Padahal saya ini tuh kan bukan siapa-siapa ya. Beliau itu kan juga the big boss ya. Ya, baik, baik. Itu loh, itu juga Oke, menurut saya sangat perhatian mengagumi. ya, Iya, perhatian sangat luar sekali. biasa bagi saya. Baik. Nah, Pak Heru, kan ada kalanya makan di rumah, terus kemudian di luar rumah ya. Ini Iya, terutama kalau ada tamu-tamu yang lain ya, Pak Heru saya lihat sering mendampingi. Nah, seperti ini di mana nih Pak Heru? ini juga di rumah makan, Yang namanya apa tadi itu? sama ya? Heeh. Ini Oh, juga oke. juga dengan beberapa orang ini, dengan si Bu Belo sama Mhm, istrinya ya. mhm. Kadang-kadang saya diminta duduk dekat-dekat beliau-beliau itu. Ya, Padahal oke. saya juga tahu diri ya, saya agak Mhm, minggir gitu, mhm. tapi beliau-beliau itu sini deket aja gini gitu. Mhm, mhm. Hmm, Ya, ya, baik. Nah, ya, bicara ini kembali nih ke meja makan ya di ya, rumah nih Pak Heru. ya, Itu kan umumnya atau biasanya setelah latihan Tai Chi ya. Jadi ya, kalau nggak keluar, diajak keluar makan bersama di rumah ya. di rumah Om Bijang ya. Ya, nah kalau di rumah sendiri itu menunya apa saja ya Pak Heru? Ya menunya kalau nggak soto, nasi Hmm, gudeg, hmm. atau mungkin gado-gado, atau Oke. ya, Oh, itu kelihatannya menu keseharian di rumah itu ya, iya, gado-gado, soto, gudeg gitu. iya betul. Itu makanan khas Jawa banget itu kan Iya, ya? betul betul, khas Jawa. Oke. Jadi Heeh, itu memang kesukaannya ya? iya, iya. Dan Oke. Om Bijang itu juga waktu di Solo ada event 2013 itu, Ya, kita rame-rame diajak makan gudeg ceker di tepi trotoar, itu juga enjoy-enjoy aja kok oke. beliau. Oh, pernah tuh makan bersama di tepi trotoar ya? Iya, di Solo waktu 2013 ada pengukuhan ATNI, Oke. pemilihan Nah, yang di Solo di Hotel Paragon, Pak Chandra Tamboyong hmm, sebagai ketua hariannya itu. ya, Pak Harjono ya. Tan sebagai ketua umumnya, kemudian Hmm, malamnya kita makan-makan di luar, di gudeg ceker di tepi hmm. trotoar itu. Om Bejang juga Oke. enjoy aja. Tapi makannya di mobil atau makannya di pinggir? Enggak, makanya di pinggir di warung duduk, Oke, di warung itu duduk ya. di bangku-bangku itu loh. Oke, baik. Nah, itu seperti yang beredar itu Pak Heru. Saya lihat Ya, itu ada betul. foto makan Uh, tahu apa tuh? tahu pong atau apa Tahu itu. pong itu ya. Oke, jadi seperti itu biasa aja ya. Nah, biasa saja ya beliau. Mhm. Oke. Santai sekali beliau tuh, sangat menikmati, anu, menikmati makan menu. Mhm. Dan saya amati juga kan Pak Am, Mhm. untuk kemampuan mengunyah beliau usia sekarang 84 tahun, itu Iya. mengunyahnya beliau itu juga masih kuat. Itu berarti berkat mungkin Oke. latihan cikungnya ya. Jadi Mhm. gerak peristatiknya dari saraf-sarafnya itu masih bagus juga. Ah, baik, baik. Dengan usia 84 tahun loh. Betul, masih kelihatan bugar ya dan Iya, menikmati makanan ya, tidak ada iya, masalah dengan iya, gigi, tidak ada masalah dengan apa selera ya. iya. Dan kelihatan nggak ada pantangan ya kalau soal makanan Pak Heru. Nggak ada, setahu saya tidak ada, setahu saya. Hmm, Iya, oke. Nah, Pak Heru ini masih di meja makan ya, dan iya, saya tertarik juga ini dengan beberapa kegiatan dan hubungan sosial. Rupanya juga Pak Bambang ini punya banyak pertemanan ya di beberapa kalangan. iya, Saya mungkin ini tunjukkan foto yang Pak Heru juga mendampingi ya. Sebentar, bukan yang ini, iya, tapi ini bisa menunjukkan kedekatan Pak Heru lah ya iya, iya, dengan Pak Bambang. Ini saya kira yang satu lagi itu adalah Pak Heru menemani untuk makan bersama Gus iya, Nuril. Kan di beberapa kesempatan juga sempat mendampingi
Pak Bambang ya, menerima tamu dan teman-temannya ya, salah satunya saya lihat itu di foto itu dengan Gus Nuril ya, Iya, betul. seorang tokoh NU. Nah, Ya, bisa diceritakan itu, karena itu juga di meja makan ya ketemunya. ya betul. Itu ceritanya begini Pak. Waktu suatu ketika saya dikenalkan teman saya kepada Gus Nuril. Ya, Cerita-cerita mengenai Tai Chi, kemudian Gus Nuril berminat latihan Tai Chi. ya, Kemudian saya suatu hari ketemu Om Bisyang. Kemudian mhm, saya cerita Om Bisyang. Om Bisyang saya dikenalkan sama teman saya dengan Gus Nuril. Gini-gini. Oh, mhm. Om Bisyang kemudian berkata, oh itu teman lama saya, 30 tahun lebih saya Oh, oke, tidak pernah ketemu. Coba baik. mumpung saya di Semarang, kalau bisa nanti malam diajak makan. Kemudian Hmm, saya telepon Gus Nuril, beliau masih di Makassar ya, pagi itu. Kemudian Gus Nuril kalau bisa nanti malam diajak makan oleh Pak Bambang Hartono, Om Bisyang. mhm, Oh ya, just bersedia, saya nanti segera pulang ke Semarang itu langsung. mhm, mhm. Sorenya itu Gus Nuril sudah di pondoknya yang di Semarang. Oke. Ya, kemudian saya berangkat acara makan itu saya naik mobilnya Gus Nuril. Oke. Kebetulan rumahnya kan dekat dengan rumah saya dekat dengan pondoknya Gus Nuril. Oke. Ya, kemudian kita kan Baik, baik. ngobrol sampai asik itu. Mhm. Ya, Oke. jadi eh, kenalan lama Om Bisyang itu Gus Nuril. mhm. Ya, ya, ya. Lama nggak bertemu dan bertemu kemudian diajak makan ya. Ya, karena Oke. lebih santai kan kalau kita ngobrol-ngobrol sambil Mhm, makan, mhm. sambil minum. Gitu. Betul, betul. Ini di event apa aja Pak Heru ini selain habis latihan, terus kemudian ada tamu ya temannya Pak Bambang dan Pak Heru kenal. Di Hmm. event apa lagi ya di meja makan biasanya ketemu? Itu ya biasanya kalau seperti yang dulu itu, tapi nggak ada fotonya kebetulan. Pas Mhm. acaranya ulang tahun almarhum Om Lusimbi yang di Villa Bandungan, itu Oke, habis acara kemudian kita diajak minum kopi-kopi di daerah Bandungan atas. oke. Itu di apa? Semacam di warung kopi atau Kayak di kafe, kafe ya? di tempat di atas perbukitan gitu loh. Tempatnya Mhm. naik tinggi atas itu loh. Ya, kalau itu rame-rame ya dengan Ya Tai rame-rame Chi itu. yang lain. Nah, itu Oke. uniknya gini Om Bisyang kan tadinya berangkat itu bawa mobil sendiri sama driver. Iya. Mobilnya apa Mercy atau apa itu. Nah, Mhm. saat mau berangkat ke Bandungan ke kafe itu, Om Iya. Bisyang nggak mau naik mobilnya, tapi Oke. minta gabung ke rombongan kita. Oke. Jadi berdesak-desakan dalam satu mobil. Tapi kan jadi obrolannya lebih lebih asik gitu loh. Hmm. Jadi Nah, itu biasa ya bercanda dekat gitu ya. iya, itu loh uniknya Om Bis yang luar biasa Oke. menurut saya itu Oke. pribadi yang sangat menarik dan sangat Ya. rendah hati, Mhm, tidak mhm. membeda-bedakan. Oke. Baik. Nah, Pak Heru waktu itu masih aktif atau sudah pensiun ya? Oh, saya sudah pensiun. Oh, oke. Pak Heru latar belakang pekerjaan bisa diceritakan? Ya, saya dulu di Bank Niaga, Ya. kemudian saya resign akhir November 2005. Hmm. Itu pun saya Mhm. ditolak 2 kali karena apa? Masih produktif kok mau mundurkan diri. Oke. Tapi saya dengan pertimbangan karena istri saya saat itu dapat beasiswa S3 di UI, nah Mhm. anak saya masih kecil-kecil. Oh, oke. Dia Jadi sama kelas Pak 5. Heru itu lebih mementingkan keluarga lah ya, jadi menjaga anak-anak. Iya, tapi sebelum resign saya nganu Pak, sholat hajat, sholat tahajud, mohon yang Ya. terbaik untuk Allah. Hmm. Nah, terus berulang-ulang sholat yang terbaik gimana gimana. Itu resign baru ketiga kalinya disetujui oleh manajemen. Oh, oke. Hmm. Ya, ya. Tapi saya salut itu alasan resign itu untuk lebih mendekatkan diri ke keluarga ya, karena istri ada di Jakarta, begitu. Ya karena tuntutan istri sebagai dosen itu kan harus S3 minimal paling Ya. enggak. Nah, Jadi seperti Pak Heru yang paham kita tahu mengalah. sendiri ya. Ya, Hmm. saya ngalah aja lah. Daripada nanti Oke. anak yang jadi korban, karena Ya. di bank tuh pulangnya kan sering malam. Oke. Kadang-kadang Sabtu Minggu tuh juga juga masih masuk. Hmm, 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 hmm. Nah,
Saya Oke. itu saya memohon pada Allah, tahajud, surat hajat mana yang terbaik lah untuk saya. Mhm, Nah, dengan mhm. itu, begitu saya resign, terus 2005 akhir itu saya kenalan dengan Om Sinbi almarhum dan Iya. Bambang Hartono itu loh. Itu kan juga Ah, rezeki ketemu orang-orang yang super-super iya. seperti itu. Dan Nah, itu kemudian lebih Pak. fokus ke Tai Chi dan organisasi Iya, ATNI ya iya. setelah itu. Saya di Bank Niaga Ah, hampir 22 tahun. oh, oke. Terus sebagai pegawai biasa ya Pak Heru? Ya, pegawai biasa Mhm, betul mhm. ya. Oke, Itu. baik, baik. Nah ini terakhir Pak Heru, pembelajaran apa yang Pak Heru dapatkan atau bisa berbagi ya Ya. dari sosok kesederhanaan Pak Michael Bambang Hartono ini? Om Hisham itu luar biasa sekali. Beliau tuh khususnya kepada saya itu kan bukan siapa-siapa. Tapi beliau tuh menghargai sekali dengan saya. Kalau kita makan di meja makan atau Mhm, di rumah makan atau di rumah beliau, mhm. beliau tuh kalau ngobrol dengan saya itu selalu tatap mata, tatapan muka itu loh. Hmm, mhm, Itu mhm. kan mencerminkan kalau beliau tuh menghargai gitu loh. Iya, iya. Eh, Dan Ada ibaratnya ketulusan gitu ya. komunikasi itu sudah seperti dengan anak dan orang tua gitu loh. Oke. Beliau juga sering menasihati saya, memberi tuah Mhm. tua itu loh. Oke. Gitu loh. Baik, menarik. Pak Nah, Heru, itu. terima kasih nih atas berbaginya ya. Sama-sama Pak Am, Saya terima kira kasih, semoga mudah-mudahan ini bermanfaat. menjadi inspirasi ya ke banyak orang ya Amin, bahwa amin, amin. pencapaian materi itu tidak selalu harus merubah karakter, harus merubah Ya, kepribadian ya. ya, Penting untuk menjadi diri sendiri ya, menjadi ya, sosok yang ya, apa adanya, ya, betul. sosok yang menghargai semua orang Ya, sebagai ya sesama ya. Dan saya ya, kira ini menarik untuk diangkat karena saya agak gelisah ya dengan fenomena yang terjadi di dunia sosial media gitu ya, mengenai fenomena pamer, pamer ya, kekayaan, pamer ya, pencapaian ya yang ya, ternyata sebagian itu juga palsu ya Pak. ya, Jadi ya, apa namanya mengada-ada itu menjadi hal yang biasa dan saya pikir itu tidak positif ya. Jadi ya, dengan betul. mengangkat sosok Pak Michael Bambang Hartono ini mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Ya. buat kita semua. Ada tambahan sedikit ya. Itu Ya, waktu saya sakit opnam di rumah sakit ya, karena jantung saya, klep jantungnya kena bakteri dari operasi kaki itu. mhm. Saya opnam hampir 30 hari. Om Bisyang itu juga nganu loh, monitor dan video call dengan saya. Oh, oke. Perhatiannya sampai jauh Melihat itu. perkembangannya ya, Iya, proses betul. kesembuhannya. Iya, Oke, jadi perhatian sekali ya. iya, iya. Oke. Baik Pak Heru, Ya, terima kasih. luar biasa. Terima kasih. Amin. Para sahabat Sama-sama. sekalian, itulah Heru B. Irawan, seorang pegiat Tai Chi yang juga dekat dengan Pak Michael Bambang Hartono, sama-sama pegiat Tai Chi, sama-sama pernah menjadi pengurus di Aliansi Amin. Nasional Tai Chi Indonesia, dan Iya, iya. sama-sama pegiat olahraga bela diri. Pak Heru pensiunan, orang biasa yang Iya, juga saya hargai ya iya. kepribadiannya apa adanya dan kita berbicara ini langsung dengan Pak Heru Iya. dari Terima kasih. Semarang. Terima kasih Pak Heru, sampai jumpa Terima lagi. kasih.